Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas saham-saham Pak Lo Keng Hong yang masih menarik. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Ada pertanyaan yang cukup menarik guys ya dari beberapa investor. Apakah kita bisa meniru investasi seperti Pak Lo Keng Hong, alias kita hanya membeli saham-saham yang juga diinvestasi oleh beliau? Jawabannya tentu saja bisa guys ya. Jadi kita bisa meniru saham-saham yang dibeli oleh Pak Lo Keng Hong untuk kita investasikan juga. Tapi sebelum teman-teman beli, teman-teman juga harus tahu ya beberapa fakta berikut ini yang akan kita bahas di video ini. Ya, beberapa saham yang kita tahu guys ya terkait dengan investasi Pak Lo Keng Hong, ada saham GJTL, BMTR, Cevin, DILD, ANJT, ABMM, PNLF, BNGA dan juga NISP. Lalu ada satu saham yang saya lupa tidak tulis guys ya, itu adalah saham Pegas, yang ternyata Pak Lo Keng Hong itu masih punya banyak sekali saham Pegas ya, dan tetap menjadi urutan nomor 8 pemegang saham Pegas terbesar seperti itu. Fakta pertama yaitu Pak Lo Keng Hong adalah seorang value investor. Beliau adalah seorang value investor yang membeli saham perusahaan di valuasi yang masih murah. Lalu beliau akan menjual sahamnya saat valuasinya sudah mahal dan juga tentunya di harga saham yang sudah tinggi guys ya. Jadi ada keuntungan ya ketika teman-teman nanti ikut membeli saham-saham yang diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong. Keuntungannya adalah kalian itu tidak perlu analisa fundamental kembali, karena tentunya stock pick yang diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong terhadap saham-saham di IHSG itu sudah beliau amati, sudah beliau analisa secara fundamental gitu guys ya. Tinggal teman-teman analisa ulang secara teknikalnya. Di harga berapa kita bisa beli saham Pak Lo Keng Hong ini, seperti itu. Dan tentunya saham-saham yang beliau beli dan masih beliau hold gitu ya, itu adalah saham yang masih under value. Meskipun ada yang bilang, oh saham ini sudah mahal, saham ini sudah mahal. Ketika Pak Lo Keng Hong masih invest di sana, berarti saham itu masih under value di dalam pandangan investasinya Pak Lo Keng Hong. Seperti itu. Lalu untuk fakta kedua, beliau adalah seorang capital gain approach gitu guys ya, atau menitik beratkan investasinya terhadap keuntungan dari capital gain. Jadi bukan dari dividen gitu ya. Meskipun Pak Lo Keng Hong ini juga sering dapat ya dividen dari beberapa saham yang beliau miliki. Tapi pada dasarnya Pak Lo Keng Hong lebih suka capital gain. Alasannya karena potensinya itu jauh lebih besar dibandingkan pembagian dari dividen. Bahkan bisa cuan ratusan persen lebih, yang berarti memang cuan dari capital gain ini sudah Pak Lo Keng Hong konfirmasi ya, lebih menarik dibandingkan cuan dari dividen. Tapi ya tetap saja gitu ya, Pak Lo Keng Hong juga kalau dikasih dividen pasti akan diterima gitu guys ya, karena itu adalah spesial gitu ya. Sebagai pemilik saham, kita pun berhak mendapatkan dividen dari saham-saham yang tentunya rutin bagi dividen. Jadi selagi beliau menunggu harga sahamnya naik, beliau pun juga ambil dividennya, seperti itu. Jadi tidak semua ya saham yang diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong itu juga bagi dividen guys ya. Dan teman-teman yang mungkin ya ingin mendapatkan cuan double gitu ya di saham, teman-teman juga berarti harus kembali ya memfilter saham-saham yang Pak Lo Keng Hong investasi tapi juga rutin bagi dividen. Jadi tetap ya fokus di saham yang rutin bagi dividen dan juga sahamnya diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong, seperti itu. Ya, karena tidak semua saham yang beliau investasi itu bagi dividen. Ya, jadi sebagai investor saham kita pun ya harus paham gitu guys ya, bidang bisnis perusahaannya apa saja keunggulan dan juga kelemahan dari perusahaan tersebut ya, dari saham tersebut. Oh, perusahaan ini hutangnya besar, oh perusahaan ini hutangnya dalam bentuk dolar gitu guys. Itu teman-teman harus paham mana saja yang masih punya prospek untuk all time high lagi, atau mana saham yang berpotensi untuk naik ke resistennya. Itu pun teman-teman harus paham. Dan yang kita akan bahas di sini guys ya, sebenarnya ada 5 saham ya. Saham Pak Lo Keng Hong yang berpotensi ini masih bisa rutin bagi dividen adalah ABMM, BNGA, NISP, Pegas, dan juga GJTL ya. Sebenarnya ada 5 seperti itu. Nah, sebelum kita bahas guys ya 5 saham tadi, kita akan bahas juga terkait dengan waktu dan juga modal yang tentu saja ini tidak bisa teman-teman tiru seutuhnya gitu ya, karena kesabaran Pak Lo Keng Hong dengan teman-teman juga pasti beda dan modalnya pun pasti berbeda, seperti itu.
Dan perlu diketahui ya bahwa Pak Lo Keng Hong ini bisa hold saham selama bertahun-tahun yang pastinya juga punya harga bawah dengan modal besar. Berarti ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan ya dalam investasi kita meskipun kita membeli saham yang sama dengan Pak Lo Keng Hong. Jadi beberapa hal yang bisa kita sesuaikan dalam melakukan investasi yang sama di saham yang sama dengan Pak Lo Keng Hong. Yang pertama adalah kita pun sebenarnya membutuhkan dividen. Jadi tetap ya pilih saham-saham Pak Lo Keng Hong yang juga rutin bagi dividen. Lalu yang kedua, secara teknikal kita pun harus mencari area yang bagus ya untuk membeli saham Pak Lo Keng Hong, yaitu adalah ketika harganya terkoreksi. Lalu yang ketiga, ketika modal teman-teman ya jauh dibandingkan Pak Lo Keng Hong, tentu saja teman-teman pun untuk holding periodnya tidak bisa selama Pak Lo Keng Hong. Gini guys ya, ketika teman-teman modalnya itu merasa ya masih kurang ya dalam bentuk modal, atau ya modalnya masih merasa kecil lah ya, berarti teman-teman sebenarnya masih berada di fase pertumbuhan modal. Nanti kita akan bahas lagi ya secara detail apa itu fase pertumbuhan modal, apa itu fase kita itu investasi santai hanya dalam dalam mendapatkan dividen saja gitu guys ya, dan bagaimana kita memaksimalkan cuan ya ketika di fase pertumbuhan modal ini akan saya bahas di video terpisah seperti itu. Jadi sudah ada 5 saham guys ya yang berpotensi bisa bagi dividen rutin ketika kita mengikuti ya stock picknya Pak Lo Keng Hong. Yang pertama adalah saham ABM Investama atau ABMM yang di hari Jumat lalu ada kenaikan 1,83% di level Rp3.890 per saham, dan ABMM juga rutin bagi dividen guys ya, meskipun dividen payout ratio-nya tidak terlalu tinggi, sekitar 18, 25 sampai 30% laba bersih atau EPS ini bisa dibagikan sebagai dividen guys ya. Lalu ada saham BNGA ya, BNGA juga ini rutin bagi dividen ya teman-teman. Lihat di sini juga ada jadwal pembagian dividen terakhir di mana BNGA juga rutin bagi dividen dengan dividen payout ratio 47,5% sampai 57% bisa dibagikan sebagai dividen dari laba bersihnya. Lalu ada saham NISP guys ya yang juga mengalami kenaikan 1,13% di level 1340 dan juga berpotensi rutin bagi dividen dengan dividen payout ratio 20 sampai 40%-an. Lalu ada saham Pegas yang juga harga sahamnya naik ya hari Jumat lalu 3,68% di level Rp1.690 per saham. Di mana Pegas juga kita lihat ya ada potensi untuk rutin bagi dividen di mana ada kepentingan dari pengendali sahamnya yaitu BUMN ya guys ya. Dimana BUMN ya tentunya membutuhkan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN-nya, sehingga Pegas pun ya dalam istilah lain ini salah satu saham yang sangat dibutuhkan untuk terus bagi dividen. Selanjutnya ada saham GJTL guys ya, meskipun di tahun 2021 dan 2022 GJTL ini absen ya, tidak bagi dividen, namun di sini kita perlu paham ya guys ya, di mana GJTL pada tahun 2021 dan 2022 laba bersih kuartalannya sempat mengalami kerugian. Jadi perusahaan ya guys ya dengan berat hati tidak bagi dividen ketika kinerja perusahaan ini sedang dalam tekanan. Ya teman-teman juga bisa lihat kuartal 2, kuartal 3 2021 ini labanya mengalami kerugian. Lalu pada kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4 2022 lalu juga terus mengalami kerugian sehingga full year laba bersihnya juga mengalami kerugian, tercermin di full year EPS-nya yang merugi ya guys ya. Dan ini sangat wajar GJTL tidak bagi dividen. Tapi di tahun 2023 ketika sudah mulai rutin cuan, ketika sudah rutin laba bersihnya itu positif, maka GJTL ternyata bisa bagi dividen dengan dividen payout ratio 14,75% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen. Jadi kita berharap di tahun 2024 pun kinerja GJTL ini bisa terus membaik sehingga kedepannya GJTL bisa bagi dividen seperti itu. Nah, di sini kita akan lihat guys ya berdasarkan money chart ya guys ya. Monthly chart maksud saya. Dari monthly chartnya kita melihat bahwa saham ABM Investama ada upside ya sampai di 4.900. Jadi untuk saat ini di 3.890 berdasarkan candle bulanan guys ya. Maka kita melihat ya support yang cukup kuat untuk saham ABMM sebenarnya di sekitar 3.300-an gitu ya.
dan juga upside-nya masih cukup menarik sampai di 4.900. Jadi secara teknikal ABMM ini sebenarnya masih uptrend dan kita lihat juga ada upside ya sampai 4.900 seperti di tahun 2022 lalu. Itu pun jika harga acuan batubara bisa naik lagi ya, karena ABM Investama ini adalah saham di sektor batubara yang kekurangannya mungkin hutangnya masih besar, tapi kelebihannya banyak gitu guys ya. Kelebihan dari ABM Investama ini banyak ya, dari bisnis kontraktornya cuan besar ya, dan juga ABMM ini ada investasi di saham games ya. 30% saham games itu adalah kepunyaannya PT ABM Investama, yang berarti ketika games bagi dividen, maka saham ABM Investama pun ini akan kecipratan dividennya. Seperti itu ya guys ya. Dan kita berharap hutang dari ABMM juga bisa segera lunas agar nantinya bisa bagi dividen jumbo kepada para investor saham ABMM. Selanjutnya untuk saham BNGA ya guys ya. BNGA pun ya perlahan-lahan sudah mulai uptrend kembali. Kemarin sempat turun ya ke level 1600-an dan mulai naik ya ke level 1800-an. Upside-nya juga masih menarik sampai di 2220 dan tidak menutup kemungkinan BNGA pun bisa all time high kembali ya jika sudah terjadi pemangkasan suku bunga dan ekonomi kembali membaik. Untuk estimasi full year EPS-nya di Rp271 dengan DPR 47 sampai 57%, maka potensi dividennya 127 sampai 154 dengan potensi yield 6,9 sampai 8,4%. Jadi BNGA kalau misalnya kita perhatikan memang masih cukup menarik ya dengan pembagian dividen yield yang juga berpotensi bisa melebihi dividen yield saham-saham big banks. Selanjutnya ada saham NISP yang juga kemarin ya sempat all time high di 1445 dan kemarin pun sempat melemah ke level 1100-an. Jadi congrats teman-teman yang sudah buy on weakness ya di saham NISP di bulan Mei kemarin ya guys ya, ketika terjadi sell in Mei, dan sudah mulai naik lagi di 3 bulan terakhir ini karena ini adalah candle bulanan ya atau monthly chart. Jadi untuk NISP pun masih sama, potensinya dengan BNGA ya, masih punya peluang untuk bisa lanjut all time high seperti itu. Selanjutnya ada saham Pegas yang kalau misalkan kita perhatikan ya berdasarkan monthly chart, ternyata Pegas masih memiliki upside yang sangat tinggi. Di tahun 2022 upside-nya ya setidaknya bisa naik lah sampai level 2000-an. Lalu kalau misalnya kita mundur ya guys ya, sebelum pandemi COVID-19 di tahun 2019, maka Pegas ini sempat berada di harga 2.500. Di tahun 2016 Pegas ini sempat berada di harga 3.200-an. Apakah Pegas bisa lanjut uptrend kembali guys ya ke level 2000 bahkan ke 2500 hingga 3000? Nah, nanti kita akan lihat guys ya bagaimana perkembangan harga saham Pegas. Yang kalau misalnya kita perhatikan ya, Pegas ini sudah naik dari awal tahun 2024 ini dari level 1100 ke level 1600-an yang sudah naik 58%-an dengan potensi dividen yield 12-15% di harga saat ini. Jadi sebenarnya di harga saat ini pun Pegas kita lihat memang masih sangat menarik selama laba bersihnya kuartal 2 nanti bisa bagus ya guys ya, karena memang kuartal 2 Pegas itu belum keluar. Selanjutnya ada saham GJTL yang kalau misal kita perhatikan GJTL pun memang saham yang rutin bagi dividen. Kembali lagi ya, seperti yang tadi sudah kita bahas, meskipun beberapa tahun sebelumnya itu tidak bisa bagi dividen ya karena memang kondisinya sempat merugi. Jadi untuk GJTL ya di beberapa perdagangan di bulan ini pun memang sempat uptrend kembali, sudah naik 13% ya di Agustus ya guys ya 2024 ini. Dan kita lihat untuk GJTL ya sempat naik ke level 1600-an di tahun 2016. Apakah saham GJTL dengan performa kinerja yang saat ini kita lihat semakin bagus, apakah saham GJTL bisa lanjut uptrend kembali? Saya rasa masih ada peluang saham GJTL ini bisa naik lagi guys ya, karena upside-nya juga masih cukup tinggi seperti itu. Oke guys, dari 5 saham yang sudah kita bahas ya guys ya, ada saham ABMM, BNGA, NISP, Pegas, dan juga GJTL. Menurut teman-teman, mana yang paling berpotensi akan naik lebih tinggi lagi dan juga rutin bagi dividen? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman menemukan satu saham atau lebih yang cukup menarik untuk investasi. Oke guys, saya akhiri. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.